Assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya. Sebelumnya, yang belum subscribe, tolong subscribe dan aktifkan tanda loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari saya. Andin, seorang gadis muda yang baru saja lulus dari universitas, memutuskan untuk mengambil liburan yang telah lama dinantikan ke Danau Toba, sebuah danau vulkanik yang terkenal di Sumatera Utara. Dia berharap bisa menikmati ketenangan dan keindahan alam di sana. Namun, yang menantinya adalah serangkaian kejadian misterius dan menakutkan yang mengungkap sejarah kelam dan legenda gelap di balik keindahan Danau Toba tersebut. Andin menarik nafas dalam-dalam, merasakan udara segar Danau Toba yang bercampur dengan aroma pinus. Setelah berjam-jam perjalanan yang melelahkan, akhirnya dia tiba di desa kecil di tepi danau yang indah. Penginapan yang dia pesan sebelumnya tampak sederhana namun nyaman, dikelilingi oleh pemandangan yang menakjubkan. Saat memasuki kamar penginapannya, Andin merasakan ada sesuatu yang aneh. Suasana ruangan teras dingin dan suram, meskipun matahari masih bersinar terang di luar. Dia mencoba mengabaikan perasaan itu dan segera memberes. Setelah beristirahat sejenak, Andin memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar danau. Dia tertarik pada sebuah dermaga tua yang terlihat sepi dan tak terawat. Saat dia mendekat, seorang pria tua dengan wajah berkerut muncul dari bayangan. "Kamu sebaiknya tidak berada di sini saat malam tiba," katanya dengan suara serak. Andin merasa merinding mendengar peringatan itu. "Kenapa, Pak? Apa ada yang salah di sini?" Pria tua itu menatapnya tajam. "Danau ini memiliki rahasia. Jangan pernah berada di dekat air setelah matahari terbenam. Banyak yang telah hilang dan tidak pernah kembali." Andin tersenyum tipis, mengira pria tua itu hanya berusaha menakut-nakutinya. "Terima kasih, Pak. Saya akan berhati-hati." Namun, malam itu, ketika Andin berbaring di tempat tidur, dia mendengar suara aneh dari luar jendelanya. Seperti ada seseorang yang berjalan di sekitar penginapan. Langkah kaki yang berat dan tidak beraturan. Dia mencoba untuk mengabaikannya dan memejamkan mata. Tapi, suara itu semakin mendekat. Dengan hati yang berdebar kencang, Andin memberanikan diri untuk mengintip di balik tirai. Di luar jendela, dia melihat bayangan hitam bergerak di tepi danau, seolah-olah sedang mencari sesuatu. Ketika bayangan itu mendongak, Andin melihat wajahnya, pucat dan tanpa ekspresi, dengan mata kosong yang menatap langsung ke arahnya. Andin tersentak mundur, berusaha menenangkan dirinya. "Hanya imajinasi," bisiknya pada diri sendiri. Tapi jauh di dalam hatinya, dia tahu ada sesuatu yang tidak beres di Danau Toba. Keesokan harinya, Andin memutuskan untuk menjelajahi desa lebih lanjut. Dia tidak bisa melupakan peringatan pria tua itu dan bayangan yang dilihatnya malam sebelumnya. Mungkin penduduk desa lain bisa memberinya lebih banyak informasi tentang apa yang sebenarnya terjadi di Danau Toba. Di tengah desa, Andin menemukan sebuah warung kecil yang ramai dengan penduduk lokal. Dia memesan kopi dan duduk di salah satu meja kosong, berharap bisa mendengar percakapan orang-orang di sekitar. "Sudah hampir setahun sejak peristiwa itu," kata seorang pria
berusia parubaya kepada temannya. Mereka tidak pernah menemukan tubuhnya. Andin mendengarkan dengan sesama. Apa yang terjadi? Tanyanya. Tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Pria tua itu memandang Andin sejenak sebelum menjawab. Seorang gadis muda dari desa ini hilang di dekat danau. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Tapi banyak yang percaya bahwa roh jahat di danau itu yang membawanya. Roh. Andin merasa bulu kuduknya meremang. Apakah Anda percaya pada hal itu? Pria itu menghela nafas. Di sini, kita tidak bisa sepenuhnya tidak percaya. Banyak hal aneh yang terjadi di danau itu. Sejak kejadian itu, orang-orang tidak berani mendekat ke danau saat malam. Andin merasakan dorongan untuk menyelidiki lebih lanjut. Dia memutuskan untuk kembali ke dermaga tua yang dilihatnya kemarin. Mungkin dia bisa menemukan petunjuk tentang apa yang sebenarnya terjadi. Saat tiba di dermaga, Andin melihat sekeliling dengan sesama. Suasana masih seperti kemarin, sepi dan menyeramkan. Dia berjalan pelan di atas papan kayu yang berderit, mencoba mencari sesuatu yang aneh. Tiba-tiba, dia melihat sesuatu yang bersinar di bawah papan kayu. Dengan hati-hati, Andin menggeser papan itu dan menemukan sebuah kalung emas yang terlihat tua. Di belakang kalung itu, terdapat inisial. Apakah ini milik gadis yang hilang? Pikir Andin. Dia memutuskan untuk membawa kalung itu kembali ke penginapan dan mencari tahu lebih lanjut tentang inisial tersebut. Malam itu, Andin tidak bisa tidur. Pikiran tentang gadis yang hilang dan kalung yang ditemukannya terus mengganggu pikirannya. Dia memutuskan untuk menulis email kepada sahabatnya, Nisa, menceritakan tentang kejadian aneh yang dialaminya. Saat sedang mengetik, dia mendengar suara langkah kaki lagi di luar jendela. Langkah-langkah itu terdengar semakin mendekat dan berhenti tepat di bawah jendelanya. Dengan hati-hati, Andin mengintip melalui tirai. Dia melihat bayangan yang sama seperti malam sebelumnya. Tapi kali ini lebih dekat. Wajahnya masih pucat dan matanya tetap kosong. Namun, Andin melihat sesuatu yang berbeda. Bayangan itu memegang sebuah boneka yang sudah tua dan rusak. Andin merasa nafasnya terhenti. Dia tidak berani bergerak. Takut bayangan itu akan menyadari keberadaannya. Setelah beberapa saat yang terasa seperti selamanya, bayangan itu perlahan menjauh dan menghilang ke dalam kegelapan. Keesokan paginya, Andin memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang gadis yang hilang. Dia pergi ke kantor kepala desa untuk mencari informasi. Kepala desa, seorang pria tua bernama Pak Budi, menerima Andin dengan ramah. Selamat pagi Pak Budi. Saya ingin bertanya tentang seorang gadis yang hilang di dekat danau tahun lalu, kata Andin. Pak Budi tampak terkejut. Kenapa kamu ingin tahu tentang itu, Nak? Andin menunjukkan kalung yang ditemukannya. Saya menemukan ini di dermaga. Ada inisialnya. Apakah ini milik gadis yang hilang? Pak Budi mengambil kalung itu dan memeriksanya. Ini memang miliknya. Dia hilang setahun lalu, dan kami tidak pernah menemukannya. Andin merasa bulu kuduknya meremang lagi. Apakah ada yang tahu
apa yang sebenarnya terjadi pada Ayu? Pak Budi menggeleng. Tidak ada yang tahu pasti. Beberapa orang percaya bahwa dia dibawa oleh roh jahat di danau. Tapi tidak ada bukti yang jelas. Andin merasa semakin terdorong untuk mengungkap misteri ini. Terima kasih Pak Budi. Saya akan mencoba mencari tahu lebih lanjut. Andin kembali ke penginapannya. Dengan perasaan campur aduk, dia tahu bahwa untuk mengungkap misteri ini, dia harus berbicara dengan seseorang yang memiliki pengetahuan tentang hal-hal gaib. Setelah bertanya-tanya kepada beberapa penduduk desa, dia mendapatkan informasi tentang seorang dukun yang tinggal di pinggiran desa. Dukun itu seorang wanita tua bernama Bu Siti. Dikenal memiliki kemampuan melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh orang biasa. Andin memutuskan untuk mengunjungi Bu Siti, berharap bisa mendapatkan jawaban atas misteri yang mengganggunya. Rumah Bu Siti terletak di ujung jalan sepi, dikelilingi oleh pepohonan lebat. Andin merasa sedikit gugup saat mengetuk pintu. Tetapi dia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan jawaban. Bu Siti membuka pintu dengan senyuman ramah. Selamat datang, Nak. Saya sudah menunggumu. Andin terkejut. Bagaimana Anda tahu saya akan datang? Bu Siti hanya tersenyum misterius dan mempersilahkan Andin masuk. Di dalam rumah yang penuh dengan aroma dupa dan tanaman obat, Andin merasa suasana yang tenang namun penuh dengan misteri. Saya menemukan kalung ini di dermaga, kata Andin sambil menunjukkan kalung milik Ayu. Saya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Ayu. Bu Siti mengambil kalung itu dan menutup matanya. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya kembali dan menatap Andin dengan tatapan serius. Roh Ayu masih terjebak di danau itu. Dia membutuhkan bantuanmu untuk bisa pergi dengan tenang. Andin merasa jantungnya berdetak kencang. Apa yang harus saya lakukan? Bu Siti menjelaskan bahwa Andin harus melakukan sebuah ritual untuk memanggil roh Ayu dan membantunya menemukan kedamaian. Ritual itu harus dilakukan di dermaga saat malam tiba, dengan menggunakan beberapa benda yang akan disediakan oleh Bu Siti. Andin merasa gugup, tetapi dia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mengungkap kebenaran dan membantu roh Ayu. Saya akan melakukannya, katanya dengan tekad. Malam itu, Andin merasa jantungnya berdebar kencang. Setelah mendapatkan instruksi dari Bu Siti, dia mempersiapkan semua benda yang diperlukan untuk ritual. Sebatang dupa, beberapa bunga, dan sepotong kain putih. Dia juga membawa kalung yang ditemukan di dermaga. Dengan hati-hati, Andin mengemas semuanya dalam sebuah tas dan menuju ke dermaga. Sesampai di dermaga, suasana malam sangat berbeda dari siang hari. Udara terasa lebih dingin dan angin berembus lembut, seolah-olah menyambut Andin dengan suasana yang penuh misteri. Dia menyalakan dupa dan meletakkannya di atas papan kayu yang telah dipilihnya sebagai tempat ritual. Bunga-bunga ditata rapi di sekelilingnya, dan kain putih disebarkan di atas permukaan dermaga. Andin duduk bersila di tengah-tengah peralatan ritual dan memejamkan mata, mencoba untuk fokus dan menenangkan pikirannya. Dia mengingat instruksi Bu Siti dan mulai membaca doa yang diberikan.
Suara desirian air dan gemericik angin menjadi latar belakang yang menenangkan, tapi juga terasa menakutkan. Beberapa menit berlalu, dan Andin mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Suara langkah kaki yang berat muncul dari arah yang sama seperti malam sebelumnya. Suara itu semakin mendekat, dan Andin merasakan keringat dingin mengalir di dahinya. Dengan hati-hati, dia membuka matanya dan melihat bayangan yang sama seperti sebelumnya. Tapi kala ini lebih jelas. Bayangan itu muncul dari permukaan air dengan mata yang kosong dan wajah yang pucat. Andin mencoba untuk tetap tenang dan terus membaca doa, berharap bisa mencapai tujuan ritual. Namun, saat bayangan itu semakin dekat, Andin merasakan tekanannya semakin berat di dadanya. Bayangan itu tampak semakin jelas, dan Andin bisa melihat bahwa itu adalah sosok seorang gadis muda dengan ekspresi kesedihan yang mendalam. Gadis itu dengan suara yang lembut namun dengan kesedihan. "Aku Ayu. Aku terjebak di sini. Aku tidak bisa menemukan kedamaian." Andin merasa haru mendengar suara itu. "Apa yang bisa saya lakukan untuk membantumu?" Ayu menjelaskan bahwa dia terjebak di danau karena ada sesuatu yang tidak selesai dalam hidupnya. Dia meminta Andin untuk mencari dan mengembalikan sebuah benda berharga yang hilang, sebuah cincin yang diberikan oleh ibunya sebelum dia hilang. Andin merasa terkejut. "Di mana saya menemukannya?" Ayu hanya bisa menunjukkan arah dengan tangannya, sebelum perlahan-lahan menghilang kembali ke dalam air. Andin merasa tekadnya semakin kuat. Dia harus menemukan cincin itu dan membantu Ayu dan mengakhiri penderitaan roh yang terjebak di danau. Pagi berikutnya, Andin bangun dengan semangat baru. Dia memutuskan untuk mencari cincin yang hilang itu. Dengan bantuan beberapa penduduk desa, dia mulai menyelidiki sekitar danau. Beberapa orang mengatakan bahwa mereka pernah mendengar tentang benda-benda yang hilang di dasar danau, dan mereka merekomendasikan seorang penyelam lokal bernama Arif yang mungkin bisa membantunya. Arif seorang pria berotot dengan wajah ramah, setuju untuk membantunya setelah Andin menjelaskan situasinya. Dia menyiapkan peralatan selam dan mempersiapkan Andin dengan perlengkapan yang diperlukan. Mereka berdua memulai pencarian di dasar danau, berharap bisa menemukan cincin yang hilang. Setelah beberapa jam penyelaman yang melelahkan dan pencarian melelahkan, Arif akhirnya menemukan sesuatu yang berkilau di antara bebatuan dan lumpur di dasar danau. Dengan hati-hati, dia mengangkat sebuah cincin emas yang terlihat antik. Andin merasa gembira dan lega. Ini pasti cincin yang dimaksud oleh Ayu. Mereka membawa cincin itu kembali ke permukaan dan membersihkannya dengan hati-hati. Andin merasa seperti beban berat di pundaknya terangkat. Kini, dia harus kembali ke dermaga dan menyelesaikan ritual untuk mengembalikan cincin itu ke Ayu. Malam berikutnya, Andin kembali ke dermaga dengan cincin di tangan. Dia menyiapkan semua peralatan ritual yang sama seperti sebelumnya dan menyalakan dupa sekali lagi. Dengan hati-hati, dia meletakkan cincin di tengah-tengah bunga dan kain putih. Ketika semua persiapan selesai, Andin memanggil Ayu dengan doa yang sama. Beberapa menit berlalu,
Dan akhirnya, bayangan gadis itu muncul lagi. Lebih terang dan lebih jelas dari sebelumnya. Dia tampak lebih tenang dan damai. Dengan lembut, Andin menyerahkan cincin itu kepada Ayu. Ini untukmu. Semoga ini bisa membantumu menemukan kedamaian. Ayu menerima cincin itu dan tersenyum penuh rasa terima kasih. Terima kasih, Andin. Aku bisa pergi sekarang. Bayangan Ayu menghilang ke dalam air, meninggalkan Andin dengan perasaan lega dan haru. Dia tahu bahwa dia telah membantu roh yang terjebak dan menyelesaikan misi yang penting. Beberapa hari kemudian, Andin bersiap untuk meninggalkan Danau Toba. Dia merasa puas dan berterima kasih karena telah menyelesaikan misinya. Meskipun liburannya tidak berjalan sesuai rencana, pengalaman ini memberinya pelajaran berharga tentang keberanian dan kemanusiaan. Di bandara, Andin mengingat kembali semua kejadian yang dialaminya dengan penuh rasa syukur. Dia tahu bahwa cerita ini akan menjadi bagian dari hidupnya selamanya. Saat melihat pesawat lepas landai, Andin melihat Danau Toba dari kejauhan. Merasa bangga karena telah menghadapi ketakutannya dan membantu menyelesaikan misteri yang menakutkan. Dia siap untuk melanjutkan hidupnya dengan kenangan dan pelajaran dari perjalanan yang dia tidak lupakan.